Taqabbalallahu minna wa minkum. Takobal ya Karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, buat seluruh penonton semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi di acara ITBMP Podcast. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu di suasana lebaran ini. Ya, suasana yang fitri dan penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan. Kita kedatangan tamu spesial dari Ketua LPPI ITBMP. Beliau adalah langsung saja Ustadz Istiqlal. Nah, selamat datang Pak Ustadz Istiqlal. Ya, terima kasih. Sehat, Saya, ya. Alhamdulillah sehat. Nah, saya sangat merasa bahagia Lagi suasana lebaran ya. karena suasana lebaran. Suasana lebaran harus bahagia. Iya, tentu. Iya. Ustadz Istiqlal ini langsung saja ya Ustadz ya. Oke. Boleh nih kita nanti ngobrol-ngobrol Siap. untuk beberapa menit ke depan ya Baik. Ustadz ya. Nanti dalam suasana lebaran ini terlebih dahulu kita ucapkan ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takobal ya Karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, buat seluruh penonton semuanya, ya. Jangan lupa ya, yang menyaksikan channel ini, jangan lupa nanti kita share dan like serta subscribe channel ITBMP Official. Nah. Baik Pak Ustadz, di suasana lebaran ini tentunya ini mungkin lebaran yang pertama ya bagi ITBMP ya Ustadz. Iya, karena memang baru pertama berdiri. Ya, kalau boleh tahu berdirinya ITBMP kalau nggak salah masih di masa pandemi ya. Ustadz, Betul, ya? masih di masa pandemi. Ya, mungkin bisa diceritakan nih Ustadz, kan mungkin ngikutin nih dari awal proses bagaimana persiapan persiapan untuk izin operasional dan sebagainya. Ini bisa diceritain perjuangannya dari dulu deh, dari singkat aja ya, dari mulai awal pengusulan mungkin terus sampai akhirnya keluar tuh SK izin operasionalnya gitu Ted. Singkat aja Ted. Oke, baik. Jadi begini, saya masuk ke ITBMP atau ke Purbalingga itu sebenarnya setelah lulus dari S2. Sebetulnya kalau lahirnya sih memang asli Purbalingga. Asli Purbalingga ya Ted. Ya, Kaligondang. Kaligondang ya Ted. Ya, Kaligondang. Tangga saya itu Ted. Saya babakan Ted. Lumayan tangga Ya. dekat. Jadi selesai S2 2020, ya selesai S2 2020, lalu kemudian mendapatkan info kalau di Purbalingga itu akan mendirikan kampus Muhammadiyah. Nah, gitu, karena saya kebetulan giat begitu ya, katakanlah Ya. sekolah dari TK, dari TK sampai kuliah itu Muhammadiyah. Oke. Kecuali S2 di negeri, di UIN Sunan Kalijaga. Nah, setelah pulang ke Purbalingga ada atau mendapat panggilan oleh, kalau dulu namanya IMP, rencananya namanya ya? IMP, Institut Muhammadiyah Purbalingga. Oh, gitu. Dulu IMP. namanya IMP begitu. Lalu kemudian proses saya masuk dengan teman-teman, bertemu dengan teman-teman yang ada di Purbalingga, lalu kemudian ikutlah rapat perdana untuk membentuk institut. Nah, singkatnya adalah ketika membentuk perguruan tinggi memang harus ada segelintir atau sekelompok orang yang memang betul-betul getol, sungguh-sungguh niat mendirikan kampus. Harus gitu. yang telaten ya. Harus telaten. Harus memang. telaten. Karena memang ketika suatu kelompok ini nggak ada, atau katakanlah kalau di Muhammadiyah itu namanya kader intinya nggak ada, maka Ya. akan gugur, itu bisa gugur. Ya, satu persatu bisa gugur begitu. Karena mungkin prosesnya cukup berat ya. Cukup berat sekali, mulai dari izin, katakanlah secara sederhana tanah harus Persyaratannya mencukupi, ya, ada syarat tanah, standar-standarnya. standar dan lain sebagainya harus mencukupi, gedung dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah tahun 2021 bulan Juli kalau tidak salah ya, bulan Juli tanggal 7, alhamdulillah ITBMP resmi berdiri. Iya. Mungkin dengan izin operasional itu langsung dari Kalau izin Kemendikbud operasional langsung dari Kemendikbud dengan Ristek. oh iya, nomor SK berapa Ted?
Kalau nomor SK-nya itu nomor 318-E-O-2021. Nah, itu berarti Alhamdulillah ITBMP ya resmi ya. Sudah resmi di berdiri. bulan Juli ya, Tat, berarti? Bulan Juli. Nah, berarti dari awal sampai izin operasional itu keluar ada berapa tahun, berapa bulan atau mungkin berapa tahun itu, Tat? Kalau menurut pendiri-pendiri yang sebelumnya itu, yang bareng itu memang proses ini sudah digarap rencana sudah lama. Udah lama ya? Udah lama, tapi kemudian digiatkan kurang lebih prosesnya 2 tahun. Hampir 2 gitu tahun ya, sebelum SK izin operasional turun. Oke. Memang lama. Oh gitu ya, Tat. Ya, oke. Baik, Tat, ngomongin lebaran ini, Tat. Tadi kan udah kita cerita awal tentang pendirian ITBMP ya, Tat. Ini berkaitan dengan karena kita suasananya masih dalam suasana lebaran gitu ya, Tat. Ini saya mau tanya, Tat, ini, Tat. Ya. Ini berkaitan dengan ini udah ke pribadi tadi kan tentang ITBMP ya, Tat. Ini. Kalau berkaitan dengan lebaran, menurut Ustadz perbedaannya lebaran sekarang dengan lebaran sebelum-sebelumnya ini. Mungkin lebaran sebelum pandemi, lebaran saat awal pandemi, dan lebaran sekarang ini bedanya apa, Tat? Ada kerasa nggak perbedaannya? Oke, ini pribadi ya. Pribadi ya, Mas? Ya pribadi dari pribadi. Ustadz. Ya. Kalau pribadi berarti kurang lebih 13 tahun ya saya merasakan lebaran itu di Jogja. Di Jogja ya, Tat? Di Jogja. Waktu studi itu ya. Waktu studi. Nah, perbedaannya ketika dulu ya kita masih secara adat gitu salam-salaman. Ya. Karena memang sudah menjadi adat dan kebudayaan bagi Muslim di Jawa. Ya. Di Jawa. Salam-salaman. Lalu kemudian dipukul pandemi. Ketika dipukul pandemi ini sama ini dengan ITB. Waktu itu juga saya kembali ke Purbalingga sama persis ketika adanya pandemi. Nah, waktu pandemi langsung deh disekat-sekat itu yang mulainya jamaah itu satu lapangan full, lalu kemudian disuruh dipisah gitu ya, dibagi gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya itu jadi pengurus sekaligus panitia yang ngurusi pembagian jamaah itu. Ada satu rumah, memang kita tempatin satu rumah, masjid, halaman, sampai jangan sampai kita itu sembunyi-sembunyi sama petugas Satgas Covid itu. Waktu itu ya, waktu itu kan kita rame. Karena mesinnya di pinggir jalan jadi takut gitu digaruk gitu ya, katakanlah digaruk terus kemudian dibubarkan kan tidak lucu ya ketika sholat Idul Fitri terus kemudian dibubarkan. Akhirnya kita ngalah, jadi ada rumah kosong kita tempatkan jamaahnya di sana begitu. Terus kemudian ini ya tahun ini insya Allah sudah berani untuk di lapangan begitu. Tentunya perbedaannya kalau dilihat dari sisi jamaah memang lebih banyak sebelum pandemi. Baik. Kalau pandemi ini masih ada takut-takutnya begitu. Katakanlah malah takut sekali gitu ketika sholat berjamaah tertular dan lain sebagainya. Lalu kemudian, nah ini yang sekarang ini kemungkinan masih was-was jamaah ini. Gitu ya. Walaupun sudah vaksin ya, Tat? Walaupun sudah vaksin begitu. Kan katakanlah ketika jamaah banyak di lapangan, artinya banyak yang katakanlah ada yang belum vaksin. Kan kita nggak tahu vaksin 1, vaksin 2 atau vaksin 3. Iya. Oke, baik. Gini, Tat, biasanya kalau lebaran nih identik banyak kegiatan nih, ada silaturahmi atau acara apa, kumpul-kumpul sahabat lama atau keluarga gitu ya. Nah, kalau di kampus sendiri nih, Tat, ada nggak agenda khusus dari kampus untuk Idul Fitri ini, Tat? Oke, baik, kalau di kampus itu ya alhamdulillah sebelumnya kalau sedikit bercerita ya. Ya, mungkin kalau dari awal. Saya maknai lebaran itu kan adalah suatu resepsi peribadahan gitu. Katakanlah kalau kita sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa. Nah, lebarannya di mana ini? Lebarannya adalah di bulan haji. Hajinya ini yang disebut lebaran atau resepsinya begitu. Nah, ketika orang muslim kita gitu katakanlah memaknai di kampus, kita sudah berlatih katakanlah 1 bulan dipukul untuk digembleng spiritualnya dan lain sebagainya. Lebarannya adalah pembaharuan diri di kampus. Lebih ke personal individu ya. Ya, personal individu. Artinya ketika digembleng yang ada program katakanlah bagi-bagi takjil, ranahnya sedekah. Ya paling tidak setelah Ramadan, setelah Lebaran ya tetap bersedekah. Puasa ya tetap berpuasa. Baca Quran yang ditargetkan katakanlah di kampus ada program pembacaan Al-Quran 1 juz
masing-masing dibebankan kepada SDM. Nah, kita setelah Ramadan ya dijalankan. Artinya seperti itu. Lebarannya adalah pembaharuan diri menjadi yang lebih baik. Oke, baik. Jadi intinya apa ya? Sebagai media peningkatan kualitas diri spiritual ya, khususnya untuk spiritual. Nah, itu. Baik, kalau di kampus sendiri biasanya kalau instansi biasanya setelah lebaran itu ada acara halal bihalal apa dan sebagainya gitu, Tat. Nah, itu kalau di kampus ITBMP sendiri apakah nantinya akan ada seperti itu apa, Tat? Dari LPPI sendiri apakah menyelenggarakan atau dari rektorat begitu, Tat? Mungkin informasinya ini bocoran. Oke. Iya, kebetulan di TBMP insya Allah akan mengadakan pengajian halal bihalal. Nah, itu akan mengundang seluruh elemen Muhammadiyah di Purbalingga. Dari PDM, PCM, PRM sampai ke ortom-ortomnya. Jadi ajang silaturahminya sekaligus perayaan katakanlah ITBMP sudah hampir 1 tahun. Silaturahmi sekaligus membuka juga promosi sebagai ajang promosi ITBMP. Insya Allah ada pengajian halal bihalal. Jadi tadi mungkin sedikit menyinggung yang sebelumnya, pertanyaan sebelumnya. Jadi untuk memaknai Lebaran kali ini di kampus itu lebih tepatnya seperti apa, Tat, memaknainya? Kita bisa mengkaji dari kemarin kita waktu pengajian Kamis malam, jadi memaknainya Lebaran kita kembali ke suci, fitri. Artinya fitrah kan suci begitu. Lalu kemudian bagaimana sikap kita di kampus sebagai katakanlah mahasiswa di kampus, sebagai dosen, sebagai tenaga kependidikan, sebagai pimpinan begitu di kampus, bagaimana caranya memaknainya? Ya kita berusaha sepenuh hati dengan tulus membesarkan ITBMP, mengarahkan menjadi yang lebih baik. Lalu kemudian hal-hal yang buruk sebelumnya ditinggalkan, malas kuliah, terus kemudian malas berangkat, malas bekerja, malas-malasan dan lain sebagainya itu bisa ditinggalkan menjadi yang ya kita tingkatkan menjadi yang lebih baik. Ini seperti itu dengan amaliyah yang lebih baik. Iya. Ya jadi itu tadi penjelasan dari Ustadz Istiqlal terkait dengan pemaknaan Lebaran ya. Jadi di kampus itu seperti apa memaknai Lebaran di kampus ITBMP khususnya itu. Nah, ini Tat, berkaitan dengan LPPI Tat. Ya. Ini kita mau tanya-tanya tentang LPPI ini. Sebenarnya LPPI itu apa sih, Tat? Jadi mungkin ada beberapa pemirsa yang belum tahu ya teman-teman. Ya nanti kita coba tanya-tanya deh dikit-dikit tentang LPPI biar nanti ada sedikit wawasan tentang apa sih itu LPPI. Ya nanti mungkin bisa disampaikan oleh Ustadz Istiqlal. Monggo, Ustadz. Ya. Baik, jadi kalau meruntut ke sejarah ini, jadi perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu terkenal dengan catur dharmanya. Ya. Kalau misalkan di perguruan negeri kan tridharma. Kalau catur dharmanya di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu ditambah 1. Jadi ada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Iya, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, biasanya dosen-dosen atau Al-Islam Kemuhammadiyahan itu diwadahi dengan satu lembaga. Kalau di ITBMP kebetulan namanya Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam ITBMP. Kalau kita singkat ya. LPPI. ITBMP. Sebenarnya wadah kalau merujuk kepada visinya sih menjadi pusat studi keislaman dan kemuhammadiyahan. Menjadi transformasi nilai keislaman, nilai kemuhammadiyahan baik ke mahasiswa, ke dosen, ke tendik, ke pimpinan, segala stakeholder yang ada di ITBMP itu menjadi target dari LPPI. Berarti LPPI itu lembaga independen ya istilahnya ya, kalau di langsung di bawah rektor? Langsung di bawah rektor. Langsung di bawah rektor ya, lembaga. Oh gitu. Ya jadi LPPI itu sendiri berarti memang dikhususkan untuk menaungi kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan studi keislaman ya. Iya, keislaman dan kemuhammadiyahan ya, kemuhammadiyahan ya. Terus Tat, ini terkait dengan LPPI ini. Mungkin sedikit disampaikan nih Tat. Mungkin program LPPI itu seperti apa sih sebenarnya? Program-programnya gitu mungkin. Kalau dikatakan program berarti ini bersinggungan dengan waktu gitu. Ya. Nah, sedangkan program kerja dari LPPI itu sepanjang waktu. Oh gitu ya. Iya, karena di dalam programnya itu pasti ada namanya pengkaderan. Nah, ketika ada mahasiswa masuk, dosen, tendik, pimpinan, semuanya dikader untuk menjadi
kader Muhammadiyah. Kegiatan Baitul Arqam seperti itu. Kegiatan Baitul Arqam Oh, tentu iya. ya. Baitul Arqam kan ini ciri khasnya Muhammadiyah. Ya, Kegiatan Baitul Arqam, pengajian rutin ya. ya, atau mungkin Yang sudah berjalan mungkin di ITBMP pengajian rutinnya pengajian rutinnya itu namanya pengajian Kamis malam. Kamis malam. Nah, itu setiap bulan sekali. Bukan kismis ya. Bukan Oh, kismis Kamis- apa itu? Kisah-kisah malam. Ya, pengajian ini ya Ted ya. Pengajian Kamis malam. Pengajian Kamis malam. Ya, lalu kemudian program-program pengajian itu ya kita identik juga dengan pengajian yang sifatnya hari raya Islam. Oh, begitu. Jadi katakanlah Lebaran, Idul Ya, Fitri, ya, ya, kita ada halal bihalal. Halal bihalal. Mungkin nanti ke depan ada Isra Miraj, Ya, song-song Ramadan, katakanlah seperti itu. itu ya. Jadi garis besarnya seperti itu ya Ted ya, gambarannya ya. Jadi memang programnya bisa dibilang ditentukan oleh waktu juga ya. Iya, Jadi, betul. momen ya, momen-momen tertentu itu menjadi program-program dari LPPI begitu ya Ted. Yang menjadi garis bawah begini Mas. Jadi tuntutan yang terbesar dan terberat bagi LPPI adalah moral. Moral kayak BK ya. Ya kayak BK betul. Karena ketika katakanlah begini ya, ya kita tidak menginginkan hal ini terjadi di ITBMP. Katakanlah sudah banyak mahasiswa, ada dosen, ada teknik, ada pimpinan. Lalu kemudian moralnya itu disorot oleh masyarakat. Oh ternyata di kampus itu ada kejadian asusila katakanlah ya. Ya Semoga naudzubillah, tidak, semoga naudzubillah. tidak ada di ITBMP. Nah itu yang terkena paling pertama adalah bagaimana sih membina moralnya. Oh, baik, itu bagian dari tugas LPPI. Bagian dari tugas LPPI dan menjadi tugas juga ketika mahasiswa lulus dari ITBMP, dosen di ITBMP, tendik di ITBMP, paling tidak dia bisa membaca Al-Quran baik dan benar. Makanya kemarin alhamdulillah salah satu program yang sudah berjalan tes kemampuan baca Al-Quran. Ya, demikian tadi pembahasan kita dengan Ustadz Istiqlal terkait dengan LPPI dan momen Lebaran tentunya. Nah, mungkin untuk closing statement ya, Ted, Oke, boleh. mungkin bisa menyampaikan pesan Lebaran buat pemirsa sekalian. Oke, baik, pesannya satu, la'allakum tattaqun, itu menjadi orang yang bertakwa. Muaranya pada ke sana. Lalu yang kedua, menuntut ilmu. Siapapun ya wajib menuntut ilmu walaupun sudah tua, katakanlah seperti itu. Dalam menuntut ilmu untuk menjadi orang yang bertakwa harus ikhlas. Lalu kemudian semangat hidup meski pandemi katakanlah ya, ekonomi turun dan lain sebagainya, harus pasang target bahwa semangat hidup harus terus ada begitu. Sehingga kenikmatan yang telah Allah berikan tidak sia-sia. Nafas ya, berjuang, bekerja, menuntut ilmu, nah itu jangan sampai disia-siakan. Ya, baik. Menuntut ilmu itu sampai kapanpun dan dimanapun ya, Ted. Betul sekali. Nah, buat ini teman-teman yang sudah bekerja tapi kepengen kuliah, lanjut kuliah nih, ITBMP buka kelas karyawan. Jadi buat kalian yang bingung nih, pagi sampai sore bekerja, aduh bingung nih pengen kuliah padahal. Nah, di ITBMP udah buka nih, buka kelas karyawan. Nanti kita bisa kepo-kepo di Instagramnya ITBMP terkait dengan kelas karyawan, bisa chat adminnya, di situ ada nomor WA dari admin, bisa hubungi admin untuk menanyakan lebih lanjut terkait dengan pendaftaran dan sebagainya. Gitu, Ted. Terima kasih untuk pertemuan pada kali ini. Semoga bisa menjadikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita ketemu lagi di acara selanjutnya masih di ITBMP Podcast.